Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaili B. Wicaksono. Saya adalah mahasiswa Universitas Cyber Asia. Nomor NRP saya 2404010-219. Saya akan menjelaskan implementasi data mining CRISP-DM, yaitu identifikasi segmen pasar berdasarkan pola pelanggan untuk efektivitas bisnis dengan model Cummins dengan aplikasi Rapid Miner. Langkah-langkah yang akan saya jelaskan adalah latar belakang, pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, permodelan data, evaluasi, deployment, kemudian kesimpulan. Latar belakang. Di era digital saat ini, perusahaan memiliki akses jumlah data pelanggan yang sangat besar, termasuk pola pembelian preferensi produk yang dan lokal geografis. Namun data ini seringkali tidak dimanfaatkan secara maksimal karena tantangan dalam memahami data yang kompleks, banyaknya jumlah data seperti dataset online retail menyulitkan perusahaan untuk memahami pola perilaku pelanggan secara manual. Yang kedua, kebutuhan segmentasi pasar yang efektif. Perusahaan perlu mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih terarah seperti penawaran khusus atau promosi profesional. Tiga, peran data mining dalam mengatasi kendala. Metode data mining seperti Cummins clustering dapat membantu mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian. Dengan Rapid Miner mempermudah proses analisis ini dengan menyediakan platform yang intuitif untuk memproses dan menganalisis sebuah data yang dimiliki. Empat, manfaat segmentasi pasar bagi bisnis, yaitu efisiensi strategi pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang lebih spesifik, memberikan pengalaman yang lebih relevan untuk setiap segmen pelanggan. Latar belakang. Penelitian ini menggunakan data online retail pada machine learning repository. Dataset berisi informasi transaksi penjualan sebuah perusahaan. Dari pemahaman bisnis yang diketahui berdasarkan data adalah dalam dunia bisnis retail, memahami pola pembelian pelanggan adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan kepuasan pelanggan. Namun tantangan muncul ketika data pelanggan yang besar dan kompleks membuat perusahaan sulit untuk menggali pola yang berguna. Masalah yang diungkapkan adalah perusahaan tidak memiliki segmentasi pasar yang jelas untuk pelanggan mereka. Tanpa segmentasi yang tepat, strategi pemasaran menjadi tidak terarah dan tidak efisien. Tujuannya adalah memahami permasalahan bisnis yang ingin diselesaikan, yaitu segmentasi pelanggan. Mengidentifikasi segmen pelanggan yang berbeda berdasarkan karakteristik pembelian. Solusi yang ditawarkan adalah segmentasi pelanggan menggunakan metode Cummins. Yang kedua adalah analisis data dengan data mining menggunakan Rapid Miner. Pemahaman data. Data ini diperoleh dari online retail, yaitu machine learning repository. Data ini berupa invoice number, stock code, description, quantity, invoice code, unit price, customer ID, dan country. Tujuan dari memahami data adalah memahami apa saja isi dataset, atribut-atribut yang tersedia, dan bagaimana struktur data tersebut. Menganalisis nilai-nilai dalam dataset untuk menemukan pola awal, distribusi data, kesalahan yang mungkin ada, mengidentifikasi potensi masalah dalam data dapat memenuhi analisis seperti missing values dan outliers. Persiapan data, analisis data pada dataset. Total datasetnya ada sekitar 541.909 baris yang mencatat transaksi retail online yang memiliki 8 atribut, yaitu stock code, invoice number, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Kemudian yang tahap kedua adalah select atribut, yaitu memilih atribut yang relevan untuk dianalisis seperti quantity and price untuk menggambarkan transaksi, customer ID untuk segmentasi pelanggan, kemudian membuang atribut yang tidak relevan seperti stock code atau invoice number. Kemudian yang selanjutnya adalah proses analisa. Tapi ini mencakup memilih atribut yang relevan menangani data yang hilang. Tujuannya adalah mengatasi nilai kosong agar tidak mempengaruhi hasil analisis.
Mengisi nilai kosong dengan strategi tertentu, yaitu dengan cara menggunakan rata-rata, mengisi, kemudian kondisi tersebut akan diteliti, misal atribut numerik seperti quantity ya, dan unit price menggunakan opsi numerik, kemudian value tipe numerik, atribut numerik yang diproses adalah quantity dan unit price karena hanya tipe data ini yang relevan. Kemudian proses analis, tahap ini merupakan normalisasi untuk membuat akurasi dalam model yang digunakan. Tujuannya adalah menstandarkan skala data agar tidak ada atribut yang mendominasi proses perhitungan jarak pada algoritma K-means. Contoh pada atribut unit price dengan nilai ribuan akan memiliki pengaruh besar dibandingkan kuantiti yang memiliki nilai satuan atau puluhan pada data yang tersimpan. Operator normalis ditetapkan untuk atribut numerik seperti quantity dan unit price. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses analisis atau pengelompokan, yaitu menerapkan algoritma K-means untuk mengelompokkan data. Ini merupakan akhir dari proses. Parameter yang digunakan adalah clustering, yaitu saya tentukan adalah 5 cluster. Hasilnya seperti ini. Kemudian permodelan data, tujuan utama adalah menciptakan model yang mampu memberikan wawasan atau sesuai tujuan analisa yang ditentukan. Pada bagian ini, clustering adalah metode pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data menggunakan kesamaan tertentu. Hasil dari tahap permodelan data, ada 5 klaster berdasarkan pola kesamaan tertentu. Setiap klaster memiliki karakteristik yang berbeda, memberikan penjelasan penting untuk analisis yang lebih lanjut. Hasil clustering dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti segmentasi pelanggan, analis pola transaksi, atau optimalisasi bisnis. Kemudian permodelan, pada penelitian ini adalah memilih algoritma clustering, pemilihan dikarenakan kemampuannya untuk membagi data ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan fitur. Proses permodelan dalam rapid miner. Bagian menunjukkan distribusi data clustering, yaitu dataset yang dikelompokkan dalam masing-masing cluster. Cluster 0 sampai cluster 4 ini ada kita kategorikan, yaitu pelanggan yang sering membeli barang tertentu, kemudian dalam jumlah besar atau frekuensi tertinggi. Kemudian yang cluster 1 adalah pelanggan dengan tingkat pembelian sedang. Cluster 2 adalah pelanggan yang jarang transaksi atau hanya membeli satu kali. Cluster 4 adalah pelanggan yang membeli barang mahal dalam jumlah kecil. Cluster 5 adalah pelanggan dengan pola pembelian unik seperti belanja musiman. Evaluasi dari hasil clustering dalam segmentasi pelanggan untuk efektivitas bisnis perusahaan. Evaluasi validitas. Cluster yang valid membantu memastikan bahwa pembagian segmen pelanggan tidak terjadi secara acak-acak dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi bisnis dari clustering, pelanggan yang loyal cluster 0, pelanggan baru cluster 1, pelanggan musiman cluster 4, pelanggan yang membeli jumlah besar cluster 3, pelanggan yang jarang bertransaksi adalah cluster 2. Berikut hasil diagram evaluasinya. Sekian, eh, lanjut, maaf. Deployment, deployment dalam segmentasi pelanggan, yaitu penerapan hasil clustering dalam strategi bisnis. Hasil clustering dapat digunakan untuk menganalisis pelanggan dalam segmen-segmen yang terperinci, seperti cluster berbentuk mencerminkan kelompok pelanggan dengan pola pembelian serupa. Misalnya, cluster 0 mewakili pelanggan yang loyal, kemudian sementara cluster 4 mewakili pelanggan musiman yang hanya membeli pada waktu tertentu. Hasil clustering juga dapat dalam pemasaran berbasis data, yaitu menggunakan data pelanggan yang telah dipisah berdasarkan klaster untuk merancang kampanye iklan yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknik targeting dan retargeting. Perusahaan dapat menayangkan iklan atau penawaran lebih relevan bagi pelanggan, meningkatkan engagement, dan mengurangi biaya pemasaran yang tidak perlu. Kesimpulan, keuntungan hasil clustering menyediakan dasar yang kuat pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami pelanggan mereka dan merancang strategi pemasaran yang lebih terpersonalisasi.
Dengan menerapkan clustering dalam proses bisnis sehari-hari, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan produk, kampanye pemasaran, dan pengalaman pelanggan. Analisis clustering ini memberikan fleksibilitas untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam pola perilaku pelanggan tren pasar. Simpulan penelitian ini mengikuti algoritma PM mulai pemahaman data, persiapan, hingga permodelan dan evaluasi yang memastikan pendekatan analisis dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Data berhasil dikelompokkan menjadi 5 klaster menggunakan algoritma Cummins. Setiap klaster memiliki karakteristik unik berdasarkan atribut yang digunakan seperti pola transaksi atau perilaku tertentu. Dataset pelanggan memiliki keragaman, yaitu dengan 5 klaster, yaitu klaster 0 sampai klaster 4. Klaster 0 pelanggan loyal, plus klaster 1 pelanggan baru, klaster 2 pelanggan yang jarang belanja, klaster 3 pelanggan tidak aktif tapi membeli jumlah besar, klaster 4 pelanggan musiman. Manfaat klaster adalah memberikan wawasan penting untuk mengambil keputusan seperti segmentasi pelanggan. Clustering ini juga dapat membantu meningkatkan strategi bisnis atau operasional berdasarkan kelompok data yang dihasilkan. Proses normalisasi data penanganan missing value memastikan hasil analisis lebih akurat. Variabel yang cocok untuk semua klaster atau frekuensi, monetary value, kategori produk, seasonality. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.